Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Frekuensi erupsi meningkat. Ratusan warga di Agam mengungsi. 6 pelaku pembacokan terhadap 2 orang korbannya di jalur bypass Pariaman ditangkap polisi. Satpol PP Padang membongkar alat peraga kampanye yang dipasang di fasilitas umum. Sejak diumumkannya kenaikan status Gunung Merapi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3 pada 9 Januari lalu, membuat zona bahaya dari radius 3,5 naik menjadi radius 4,5 km. Setelah Gunung Merapi dinaikkan statusnya menjadi siaga, Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi mulai mendata dan mengevakuasi warga. Tentara, polisi, BPBD, dan tim gabungan lainnya berupaya mengevakuasi warga yang berada di zona bahaya ke tempat yang lebih aman. Seorang penyandang disabilitas terpaksa harus digendong oleh personil Kodim 0304 Agam. Tapi yang terkait dengan ternak, kita masih mengumpulkan data. Di sana kan ada ternaknya seperti sapi, ayam dan sebagainya. Ini salah satu menjadi alasan agak sedikit memberatkan. Tapi kita sampaikan paling tidak yang bermalam yang namanya manusia atau nyawa itu juga kita gunakan. Silakan besok pagi kalau sekedar memantau ada ternak, ada yang lainnya silakan. Yang terdampak, masyarakat yang terdampak di radius 4,5 km dan sudah kami data, terdiri dari 7 rumah, 9 kakak dan 26 jiwa. Untuk arahan pengungsian sampai sekarang masyarakat masih menetap di rumah masing-masing menunggu perintah selanjutnya. Namun ada warga yang memilih bertahan di rumah pada siang hari dan menginap di rumah saudaranya yang berada jauh dari radius 4,5 km pada malam hari. Mereka berdalih tetap harus menjalankan aktivitas sebagai petani untuk kelangsungan hidup. Mungkin ke tempat Mintuo mungkin. Jaraknya ke bawah mana? Dari 100 meter lebih mungkin. Di kemauan sendiri bisa, tapi di turun tim ada juga gitu. Mungkin kira-kira jam 6 lah mungkin. Kembali ke rumah? Paling pagi jam-jam 6:30 lah antara anak sekolah kan. Tercatat 44 kepala keluarga dengan 158 jiwa terdampak erupsi Gunung Merapi yang bermukim di radius 4,5 km. Mereka tersebar di 4 jorong, yaitu Jorong Limo Kampung Nagari Sungai Pua, Jorong Sarya Ateh, Nagari Sarya, Jorong Batang Silasyah, Nagari Bukit Batabuah, dan Jorong Simpang 3, Nagari Batu Palano. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Upaya tim SAR menyusuri Sungai Batang Palangki sejak Sabtu pekan lalu akhirnya berbuah manis. Jasad Fauza ditemukan petugas mengambang di Sungai Batang Palangki. Sabtu pekan lalu, air Sungai Batang Palangki lebih deras dari biasanya karena hulu sungai itu diguyur hujan deras sejak Jumat malam. Beberapa kapal penambang emas yang terparkir di pinggir aliran sungai mulai dipermainkan air. Fauza dan 8 temannya berinisiatif menyelamatkan salah satu kapal tempat dia bekerja. Malang bagi Fauza, saat kapal mulai dimasuki air, dirinya tak bisa menyelamatkan diri. Sedangkan 8 temannya berhasil berenang ke tepi Sungai Batang Palangki. Mendapatkan laporan korban hanyut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang
mengirimkan 5 petugasnya untuk melakukan pencarian. Operasi SAR yang dilakukan di Sungai Palangki melibatkan berbagai unsur serta dibantu oleh kerabat korban dan warga setempat. Tim SAR menyusuri aliran Sungai Batang Palangki hingga ke Sungai Batang Kuantan. Dalam sebuah penyusuran yang dilakukan, petugas mencurigai temuan yang teronggok di pinggir Sungai Batang Palangki yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi korban hanyut. Saat didekati, ternyata jasad Fauza. Pencarian korban Fauzan yang hilang di Sungai Batang Palangki, dan alhamdulillah tepatnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dengan tanda-tanda korban sudah mengapung di Sungai Batang Palangki, dan sekarang korban dibawa ke rumah sakit RSUD Sijunjung. Jasad Fauza langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sijunjung untuk disterilisasi, dan 2 jam kemudian dibawa ke rumah duka untuk diselenggarakan. Dari Sijunjung, Alfi melaporkan. Jembatan Lubuak Napa yang patah akibat banjir bandang setahun lalu, hingga kini tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan jembatan darurat untuk bisa dilewati oleh sepeda motor juga dibangun warga secara swadaya. Karena membahayakan pengendara yang melewatinya, warga di Kanagarian Batu Kalang bergotong royong membangun jembatan darurat. Jembatan yang dibangun ini merupakan jembatan darurat yang kedua, karena jembatan pertama yang dibangun warga telah lapuk dimakan usia, karena telah berusia 1 tahun. Warga berinisiatif membangun jembatan darurat yang baru, karena jembatan darurat yang lama telah memakan korban. Seorang petani terpeleset dan jatuh dari jembatan tersebut seminggu yang lalu. Akibatnya, korban terpaksa dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pariaman, dan sepeda motornya rusak parah karena terjun bebas ke dasar sungai setinggi hampir 10 meter. Kebetulan karena jembatan ini sudah setahun lebih ya, kita bikin jembatan darurat dan kayunya sudah lapuk. Ada kemarin ini pengguna jembatan, salah satu petani kita itu terpeleset motornya dan jatuh, sehingga memerlukan perawatan. Warga Batu Kalang sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena tak kunjung memperbaiki jembatan itu. Padahal dalam kunjungan yang dilakukan dinas terkait 2 bulan setelah jembatan runtuh, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berjanji akan membangun jembatan sesegera mungkin. Namun hingga saat ini belum terlihat akan segera dimulainya pembangunan yang dijanjikan itu. Warga semakin kecewa karena untuk membangun jembatan darurat, warga harus rela merogoh kocek sendiri karena pemerintah Kabupaten Padang Pariaman abai dengan keluhan warganya. Dari Padang Pariaman, Eki Rafki melaporkan. Guru Sekolah Dasar Negeri 13 Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, membuat tempat membaca bagi para murid-muridnya. Tempat itu diberi nama Pojok Baca, yang dibuat dari barang bekas yang dihias seindah mungkin. Pojok Baca merupakan sudut lokal yang digunakan untuk para murid membaca buku-buku kesukaan mereka. Mulai dari buku cerita atau komik hingga buku pelajaran. Pojok Baca ini memancing minat anak-anak agar lebih gemar membaca daripada bermain. Para murid mengaku senang dengan keberadaan Pojok Baca ini. Hanya saja koleksi buku yang masih terbatas menjadi kendala, sehingga anak-anak kekurangan bahan bacaan.
Mereka berharap ada tambahan buku cerita atau buku pengetahuan agar sumber pengetahuan yang mereka peroleh menjadi lebih banyak lagi. Agar mendapat ilmu, selain itu menghemat uang jajan. Kalau harapannya apa? Harapannya buku bisa ditambah. Pojok baca ini kan di dalam PBM kan juga ada dijelaskan Pak, 15 dalam PBM itu kan 15 menit sebelum belajar kan anak membiasakan untuk membaca. Nah, jadi dengan itu saya membuat pojok literasi di sudut-sudut kelas agar anak-anak ini bisa memilih buku. Jadi tidak langsung ke perpustakaan, buku di standby-kan di pojok literasi. Jadi anak mengambil buku tadi dan dibacanya di dalam kelas. Ide kreatif ini pun mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan setempat dan akan menjadikan pojok baca ini sebagai percontohan. Selain pojok baca, para guru juga diharapkan lebih kreatif memberikan pengetahuan melalui berbagai sumber, seperti alam ataupun pengalaman, agar anak-anak tidak bosan dengan rutinitas dalam menerima pelajaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.